Bangga bersarung mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelumnya mohon izin kepada para jamaah pria apabila ada kelancangan dalam usulan pertanyaan saya. Semoga Buya Yahya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dapat menyebarkan manfaat kepada seluruh umat. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon izin bertanya Buya, apabila keluar dari konteks materi pada pengajian pada hari ini, pertanyaannya adalah mengenai kasus ada di salah satu sebuah masjid yang melakukan sebuah praktik jual beli sisa beras zakat fitrah, Bu. Nah, bagaimana pandangan ulama salafun soleh dan juga ulama kontemporer menyikapi hal tersebut? Apakah diperbolehkan? Dan adakah sebuah solusi pengelolaan yang lebih efektif dan bermanfaat bagi umat tuh, Bu ya? Itu Bu ya pertanyaannya. Semoga terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga Bu ya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan dalam dakwahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada penjahat dalam zakat. Ada 3 penjahat di dalam zakat. Yang pertama adalah orang kaya tidak mau bayar zakat, zakat mal, atau orang yang mampu tidak bayar zakat fitrah. Yang kedua adalah orang yang tidak berhak menerima zakat, ngaku-ngaku berhak menerima zakat, dusta dia, penjahat dalam zakat. Yang ketiga, ngurusi zakat tidak punya ilmu, hasilnya salah, penjahat juga karena dia dolim. Nah, ini bentuk yang ketiga ini mungkin yang ditanyakan. Zakat bukan untuk dijual, zakat untuk disalurkan dan disampaikan. Kalau sampai ada kelebihan di masjid tersebut, wah ini di negeri mana? Kayaknya orang kaya raya semuanya barangkali. Memang di tetangga pondok gak ada yang fakir lagi. Kalau sampai perlu dijual, sampai seolah-olah, wah misalnya seolah-olah di suatu masa nggak ada lagi yang nerima zakat. Di mana itu saya pengen tahu. Saya pengen bangun pondok di negeri itu. Zakat disalurkan, disampaikan, bukan untuk dijual. Tidak diperkenakan zakat dijual. Menjual milik siapa dia? Siapa yang membeli? Jadi tidak berkenan untuk dijual zakat tersebut. Tidak boleh, salurkan kepada yang berhak. Dari kaum fakir dan miskin, yang punya utang, ibnu sabil, orang yang berjalan kehabisan bekal dan seterusnya. Bukan untuk dijual, tidak diperkenankan. Kalau zakat fitrah jangankan kok dijual, keluar dari batas waktu saja tidak boleh, haram. Sampai hingga selesai hari raya terbenam misalnya, haram menunda saja tanpa ada hajat, tidak boleh. Apalagi sampai berlama-lama, berbulan-bulan nunggu pemilihan kubu barangkali. Nah, ini kan repot. Mohon maaf, barangkali kadang-kadang ini ditunda-tunda untuk nanti pembagiannya, nanti tidak. Bagikan zakat fitrah secepatnya. Jadi seperti itu. Jadi tidak untuk dijual dan hati-hati. Dan seberapa sih, masya Allah. Ada orang masya Allah pakai ijtihad masing-masing, nggak tahu mau diapain, dijual mau dibagikan juga nggak, berikan beras, berikan. Kalau zakat dari asalnya memang uang, berikan uang, iya, menurut mazhab Abu Hanifah kan sah. Tapi kalau sudah jadi beras, berikan beras, salurkan pada fakir miskin yang butuhkannya, bagi-bagi. Dan dianjurkan adalah sebisa mungkin sebelum melakukan sholat agar manfaat, sehingga di hari raya itu mereka tenang, punya jaminan bahwasanya di rumahnya ada yang dimakan. Sebaik-baik waktu adalah, adapun dalam mazhab Imam Syafi'i boleh membayar zakat setelah masuk bulan Ramadan, biarpun belum memasuki hari raya. Akan menjadi wajib yang sesungguhnya kalau sudah masuk hari raya, artinya orang ini menemukan bulan Ramadan, menemukan hari raya setelah maghrib tiba, maghrib hari raya tiba, membayar zakat. Dan zakat disalurkan bukan untuk jual, dijual mau dipakai apa nanti, nggak boleh dijual. Semoga Allah menjaga kita, semoga Allah menjauhkan kita dari melakukan keharaman. Kalau ada yang demikian itu perlu diingatkan dengan halus, bukan untuk dicaci dan diolok. Mungkin menurut dia bagus, atau mungkin wah ini orang sudah punya beras, kayaknya punya lauk, dijual saja dengan lauk. Oh enggak, biar dia sendiri yang menjual, bukan kita yang menjualkannya. Kalau kita menjebatani boleh, ibu-ibu yang sudah nerima berasnya, bapak-bapak nerima berasnya, kalau menjual kepada kami nerima, insya Allah harganya tinggi, mau sah. Kita informasikan ke mereka, bukan kita yang menjual. Karena mungkin sebagian orang memang sudah punya beras,
akan tapi tidak punya lauk, bisa dijual. Kalau dijual asal saja di pasar mungkin dimurahkan, tapi mungkin kita sebagai panitia menjembatani, ya itu sah dengan cara semacam itu. Semoga Allah menjauhkan kita dari keharaman dan menjauhkan kita dari segala dosa. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.